Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Pratiwi dengan akhir 6004 akan mempresentasikan judul proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Moderasi Good Corporate Governance pada hubungan tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Studi empiris perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019. Adapun yang akan saya presentasikan di sini yaitu meliputi yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori dan penurunan hipotesis, dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang. Di latar belakang ini terdapat surat An-Nisa ayat 58, di mana ayat ini menjelaskan tentang pengelolaan perusahaan. Bagaimana pengelolaan perusahaan atau pihak manajemen harus mengelola perusahaan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh para stakeholder perusahaan seperti komisaris perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat. Yang kedua, di sini terdapat pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagaimana undang-undang ini sudah diubah menjadi Nomor 16 Tahun 2009. Di sini menjelaskan tentang perpajakan. Perpajakan merupakan kewajiban negara sesuai dengan undang-undang, yaitu pajak yang terutang oleh orang atau badan kepada negara dan tidak diharapkan diterima secara langsung, kompensasi dan penggunaannya. Sedangkan sebenarnya penghindaran pajak ini merupakan upaya yang legal yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Selanjutnya yaitu fakta penghindaran pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, termasuk juga dilakukan oleh Indonesia. Seperti kasus pada tahun 2017, Kompas.com memberitakan bahwa Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah menganalisis tanda-tandanya tindakan pidana pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah Indonesia di Starter Charlotte PLC. Kasus ini juga diperkuat dengan adanya kabar laporan transfer dana dari Starter Charlotte Bank Inggris ke Singapura, dan hal ini diduga untuk melakukan penghindaran pajak. Yang terakhir yaitu hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terkait pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anggoro dan Septiani pada tahun 2015, Nugraha dan Setiawan pada tahun 2019, Kurniawan Saprudin pada 2017, serta Wanami dan Merkusiwati pada tahun 2019 menemukan bahwa tax avoidance berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Tetapi hasil yang berbeda didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ilmiati dan Sutrisno pada tahun 2014 serta Foti et al. 2015 dan Tari Horan 2016 menyatakan bahwa tax avoidance memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prasiwi 2015, Siregar 2012, Wardani dan Juliani pada tahun 2018, serta Riko Tama 2018 menyatakan bahwa tax avoidance tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan yang kedua yaitu apakah good corporate governance memperkuat pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, di sini tujuan penelitian ini untuk menguji apakah tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan yang kedua yaitu apakah good corporate governance memperkuat pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Selain dari tujuan, di sini juga terdapat manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu yang pertama aspek teoritis dan yang kedua aspek praktis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Di sini terdapat dua landasan teori, yang pertama teori keagenan dan yang kedua yaitu teori sinyal. Teori keagenan merupakan konsep tentang hubungan antara agen atau manajemen usaha dan prinsipal yaitu pemilik usaha, di mana adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Perbedaan kepentingan ini juga terjadi pada pihak wajib pajak dengan pihak pemerintah. Perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang rendah karena menganggap bahwa pembayaran pajak tidak ada keuntungannya. Sedangkan pada pihak pemerintah menginginkan wajib pajak membayar pajak dengan jumlah yang besar karena hal tersebut merupakan pemasukan bagi negara yang akan digunakan untuk mensejahterakan negara. Yang kedua yaitu teori sinyal. Teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana perusahaan mengeluarkan sinyal berupa informasi yang digunakan untuk menjelaskan bahwa perusahaan itu lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya.
Sinyal yang dikeluarkan perusahaan dapat menjadi pedoman investor dalam menilai suatu perusahaan kinerja keuangan. Kinerja keuangan inilah yang menjadi penentu pengukuran keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisis laporan keuangan setiap periode perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan. Hasil yang diperoleh dari pengukuran tersebut dapat membantu perusahaan dalam perbaikan kinerja di periode selanjutnya, serta mampu meningkatkan nilai perusahaan. Dengan adanya informasi akuntansi tersebut, maka perusahaan dapat mengambil keputusan untuk menentukan masa depan perusahaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penurunan hipotesis. Penurunan hipotesis yang pernah dilakukan oleh Ilmiati dan Sutrisno pada tahun 2014, Foti et al. 2015, dan Tarihoran pada tahun 2016 menjelaskan bahwa semakin tinggi tax avoidance dapat mengakibatkan penurunan pada nilai perusahaan karena menimbulkan biaya kagenan. Biaya kagenan ini yaitu ketidaksesuaian informasi antara manajemen dan pemegang saham dapat mewujudkan kepentingan masing-masing. Tax avoidance sendiri digunakan sebagai salah satu cara untuk menutupi aktivitas lain yang sebenarnya dapat merugikan pemegang saham. Sehingga uraian hipotesis yang pertama yaitu tax avoidance berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu penurunan hipotesis kedua. Di sini penelitian yang sudah dilakukan oleh Chet et al. Pada tahun 2014 menjelaskan tentang hubungan antara penghindaran pajak, nilai perusahaan memiliki pengaruh negatif yang dapat memperlemah good corporate governance karena adanya aktivitas manajemen yang ingin memperoleh keuntungan dari penghindaran pajak yang dapat menghindari pajak dan mengurangi nilai perusahaan, sehingga para investor tidak mendapatkan premi atas penghindaran pajak tersebut. Karena penghindaran tersebut dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan lainnya, maka uraian hipotesis pada penelitian kedua ini yaitu good corporate governance memperkuat pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian di sini yaitu tax avoidance berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Terus yang kedua yaitu good corporate governance memperkuat hubungan antara tax avoidance dan nilai perusahaan. Definisi operasional dan variabel. Di sini variabel independennya yaitu tax avoidance atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak sendiri merupakan salah satu cara untuk mengurangi pajak yang masih dalam peraturan perundang-undangan, perpajakan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui perencanaan pajak. Perlu dipahami juga bahwa penghindaran pajak tidak selalu berarti perusahaan terlibat dalam sesuatu yang tidak benar. Variabel ini mengambil dari penelitian Sugita dan Supatmi pada tahun 2016 yang memproyeksikan dengan efektif tax rate atau ITR dengan rumus kas ITR sama dengan PPh terutang per laba sebelum pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan variabel dependen. Variabel dependen sendiri di sini yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan pandangan atau penilaian investor terhadap evaluasi perusahaan. Nilai perusahaan tercermin dari harga saham. Semakin tinggi nilai perusahaan maka harga saham perusahaan akan semakin meningkat. Nilai perusahaan mengidentifikasikan tingkat kemakmuran yang diterima oleh pemegang saham. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi juga kekayaan pemegang saham. Maka nilai perusahaan di sini diukur menggunakan rumus Tobin Q, yang dimana Q sama dengan MVA plus D per IFE plus D. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel moderasi. Variabel moderasi pada penelitian ini adalah CGC. CGC sendiri adalah prinsip pembinaan dan pengendalian suatu perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan, terutama untuk memberikan akuntabilitas kepada para shareholder pada khususnya dan stakeholder pada umumnya. Tentu hal ini bertujuan untuk mengatur kekuasaan direksi, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang terlibat dan terhubung dalam perkembangan perusahaan pada keadaan tertentu. GCG sendiri diproyeksikan oleh Score Index Corporate Governance Perfection Index atau CGPI. IICG memproyeksikan indeksnya berupa angka dimulai dari 0 sampai dengan 100. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Di sini terdapat objek penelitian. Objek penelitian dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan data yang digunakan yaitu data sekunder. Sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan teknik pengambilan datanya itu yaitu dengan mengumpulkan dokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan uji kualitas dan analisis data. Di sini ada uji deskriptif dan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini terdapat uji normalitas, uji multiko, uji hetero dan uji autokolerasi.
Selanjutnya yang terakhir di sini adalah uji hipotesis dan analisis data, di mana terdapat uji signifikasi secara simultan atau uji F, uji signifikasi secara parsial koefisien, uji signifikasi secara parsial uji T, dan yang terakhir yaitu metode moderate regression analysis atau MRA. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.